Terima kasih kepada Ibu Fitria Maya Praptikasari SE atas sambutannya yang sangat menyentuh hati. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari anak-anak kita kelas 2 yang sangat luar biasa. Ayah bunda pasti sudah penasaran bukan? Mari selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa. Kabar membanggakan datang dari negara kita tercinta, Indonesia. Indonesia terpilih menjadi negara yang paling toleransi di seluruh dunia. Menurut pakar kebudayaan, hal tersebut karena banyaknya budaya, adat, pulau, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, negeriku tercinta sekarang ini hebat sekali. Bisa menjadi negara nomor 1 paling toleransi di seluruh dunia. Kakek sungguh tidak menyangka. Tidak menyangka kenapa, Kek? Bukannya negeri kita memang sudah hebat sedari dulu? Begini Le, Indonesia memang sedari dulu negeri yang hebat. Kaya akan budaya, kekayaan alam, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Tetapi dahulu rakyat Indonesia masih merasa paling benar, tidak kompak dan saling menyalahkan. Wah, kenapa bisa begitu, Kek? Ya maklum Le, negara kita saat itu baru merdeka. Rakyat Indonesia masih belajar untuk menjadi masyarakat yang baik. Oh alah, gitu toh, Kek. Kok kamu penasaran begitu, Le? Apa mau kakek ceritakan bagaimana cerita kakek dulu waktu masih muda? Mau, Kek. Baik, Le. Kalau begitu dengarkan cerita kakek ya. Pada zaman dahulu, kakek tinggal di sebuah desa bernama Desa Sukadamai. Desa Sukadamai adalah desa yang indah dan makmur, hasil kekayaan alam yang melimpah, dan penduduknya terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Evel, bukannya kamu mau sekolah minggu? Kayaknya sebentar lagi kan kamu mau merayakan hari raya. Apa ya itu namanya? Oh, Paskah. Iya sih. Iya nih, Vel. Ayo buruan berangkat. Nanti kamu terlambat loh. Iya ya. Loh, Chandra juga bukannya mau nyiapin canang sari. Lupna juga katanya mau berangkat ngaji. Oh iya, hampir aja lupa. Iya ya, gaya-gayaan kita ngingetin Felis, malah kita lupa sendiri. Tapi nanti sore kita jadi kan main bareng di lapangan? Jadi dong. Ya sudah kalau begitu, sampai jumpa nanti sore ya teman-teman. Dah. Saat di tengah perjalanan, Lupna tiba-tiba melihat sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Pertunjukan apa itu ya? Sepertinya seru sekali. Wah, ternyata tari saman. Aku mau nonton dulu ah.
Di tengah pertunjukan tari saman, tanpa diduga-duga, datanglah penjajah menyerang desa, berusaha mengacaukan acara dan merebut desa Sukadamai. Warga desa pun melawan dengan segala kekuatan yang ada, menggunakan tenaga yang tersisa dan senjata sederhana. Namun penjajah terlalu kuat. Senjata mereka yang sangat canggih dan pasukan mereka yang telah terlatih mampu melumpuhkan penduduk desa Sukadamai. Warga Sukadamai pun berjatuhan terkena serangan dari penjajah. Perjuangan mereka untuk mempertahankan desa Sukadamai harus berakhir dengan banyaknya penduduk desa yang terluka. Untunglah sebagian warga desa Sukadamai mampu melakukan pertolongan pertama untuk luka-luka dan membuat jamu tradisional untuk mempercepat pemulihan. Teman-teman, kami akan menjelaskan tentang pertolongan pertama dalam membersihkan luka. Silakan ingat-ingat ya, membersihkan luka menggunakan alkohol dan obat merah ternyata tidak dianjurkan loh. Zat ini terlalu keras sehingga bisa membuat kulit jadi perih dan merusak jaringan kulit sehat yang ada di sekitarnya. Betul. Ada loh zat dan cara yang lebih baik untuk membersihkan luka. Zat itu bernama cairan salin. Cairan salin adalah cairan isotonik yang sifatnya steril, tidak berbau, dan nggak bikin perih. Jadi kulit tetap lembab dan penyembuhan luka menjadi lebih cepat. Jangan khawatir ya teman-teman, kalau nggak ada cairan salin di rumah dan rumahnya cukup jauh dari apotik, bisa juga loh kita pakai air hangat atau air mengalir. Walaupun tidak sesteril cairan salin dan masih mengandung kuman, setidaknya air hangat dan air mengalir lebih aman untuk kulit kita. Oh iya Chandra, satu lagi nih tips dari kami. Jangan tutup luka dengan kapas ya, karena serat-seratnya dapat menempel pada luka. Sebaiknya pakailah kasa steril, perban atau plester. Nah teman-teman, ada beberapa jenis luka ringan yang bisa kita tangani sendiri di rumah loh. Di antaranya luka lecet, luka bakar, dan luka sobek. Aku, Mika, dan Kansa akan mendemonstrasikan pada teman-teman semua bagaimana cara melakukannya. Terima kasih Anaya. Yang pertama adalah penanganan terhadap luka lecet. Nah, sebelum memulai mengobati, kita harus ditahan dulu. Jangan lupa pakai sabun ya. Kemudian bilas dengan air bersih. Lalu olesi dengan salep yang bersifat anestesi atau antibiotik.
Nah, untuk penanganan pertama pada luka bakar pun juga begitu. Pastikan tangan kita bersih dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Bilas luka dengan air mengalir. Keringkan luka pelan-pelan dengan kain yang bersih. Kemudian oleskan obat luka bakar. Selanjutnya, untuk penanganan terhadap luka sobek adalah tangan kita sampai bersih terlebih dahulu. Kemudian tekan bagian yang terluka menggunakan kasa steril. Tutup luka dan balut dengan erat. Istirahatkan dan tinggikan luka hingga di posisi atas jantung. Jangan lupa untuk segera pergi ke pusat layanan kesehatan terdekat apabila luka yang dialami cukup parah. Dan ingat, selalu berhati-hati dan berdoa saat beraktivitas agar terhindar dari kecelakaan. Syukurlah luka-lukanya sudah terobati. Sebaiknya pasien dibawa ke ruang istirahat dahulu. Tapi sebaiknya sekarang kita panggil para tabib untuk memberitahu ramuan apa yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh. Setelah tim kesehatan menjelaskan penanganan pertama terhadap luka-luka pasca peperangan, datanglah para tabib yang ahli dalam membuat jamu tradisional dan mampu mempercepat penyembuhan warga, sekaligus menenangkan warga dengan seduhan rempah tradisional Indonesia yang nikmat. Teman-teman, kami akan menjelaskan tentang jamu tradisional asli Indonesia yang bernama wedang uwu. Uniknya kata uwu dalam bahasa Jawa artinya sampah. Tapi jangan salah sangka dulu. Arti sampah di sini bermakna dari semua komposisi wedang uwu dicampur menjadi satu dan diseduh. Sehingga wedang terlihat campur aduk, tapi semua rempah yang diseduh bersama di wedang ini apabila disatukan memiliki khasiat yang luar biasa untuk tubuh kita. Bahan yang digunakan untuk wedang uwu antara lain adalah jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, pala, serai, kapulaga, dan gula pasir. Jahe dan kapulaga dapat memberikan sensasi hangat pada tubuh. Kayu manis dapat meningkatkan metabolisme. Pala sebagai antibakteri dan serai dapat berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Wedang uwu ini memiliki segudang khasiat loh. Di antaranya adalah dapat mengatasi asam urat, mencegah penyakit jantung, menangkal radikal bebas, meningkatkan imun tubuh, mengobati batuk, antioksidan, antiinflamasi, dan menstabilkan hemoglobin. Yuk, kita bikin bareng-bareng.
Tunggu. Kami juga punya minuman tradisional yang gak kalah berkhasiat, tapi rasanya enak. Namanya STMJ atau susu telur madu jahe. Betul banget Anissa, ada susu yang berguna untuk kesehatan tulang dan gigi, telur untuk membentuk jaringan tubuh, madu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan jahe dapat menghangatkan tubuh. Bayangkan kalau semua bahan ini disatukan, pasti akan memiliki khasiat yang luar biasa. Terima kasih Naila penjelasannya. Seperti yang sudah Naila bilang, STMJ ini memiliki banyak sekali khasiat untuk tubuh, yaitu menjaga masuk angin, mengembalikan stamina tubuh, menambah imunitas agar tidak mudah diserang penyakit. Yuk kita buat bersama-sama. Para tabib pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan berdoa dimanapun kalian berada. Jangan lupa minum jamu. Kemudian setelah tragedi penyerangan tersebut, warga Desa Sukadamai dan penjajah melakukan gencatan senjata. Desa Sukadamai kembali damai, setidaknya untuk sementara. Penduduk desa perlahan bangkit, anak-anak menyanyi dan bermain bersama, menghibur diri mereka, berusaha melupakan sejenak kesedihan mereka. Bareng ayo. Dolanan apa Mi? Dolanan cublak-cublak sungai ya apa? Ayo. Cublak-cublak sungai
jam piro iki? Lah, ngono ta. Wes aku tak belanja dhisik. Desa Sukadamai sangat terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, terutama di bidang perkebunan. Umi, beli jagung 2 kilo ya. Nggih Mbak, sebentar nggih saya ambilkan. Wah, jagungnya bagus sekali, Mi. Baru panen ta? Iya, alhamdulillah hasil panen musim ini melimpah. Petani dan pedagang seperti saya sangat bersyukur Mbak. Tidak setiap saat loh kita bisa panen jagung sebanyak dan sebagus ini. Apa sih, Mi, kunci dari hasil panen yang melimpah? Oh itu, kuncinya adalah tanah yang subur, bibit yang unggul, perawatan yang baik, dan petani yang happy. Wah, mana, Mi, para petani happy-nya? Tuh dia. Cangkul yang dalam. Yuk kita sama-sama menanam jagung. Jagung-jagung ditanam di kebun kita. Hey! Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagung kuy tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagung kuy tanam. Cangkul, 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 aku gembira. Hey! Namun, di tengah kegembiraan para petani menanam jagung, tiba-tiba datanglah kembali sekawanan penjajah, berusaha mendapatkan desa Sukadamai sekali lagi.
Desa ini harus bisa kita rebut. Kekayaan alam yang melimpah, airnya jernih, hasil panennya pun menggunung. Betul, kita harus cari strategi baru untuk merebut desa ini. Kita cari kelemahan mereka untuk menjadi kekuatan kita. Saya ada ide, Tuan dan Nyonya. Pak Ustadz yang baru saja pulang dari masjid pun kebetulan mendengar percakapan mereka dari balik semak-semak. Bagaimana idemu? Kita adu domba saja mereka. Tampaknya mereka belum bersatu. Betul, kita pecah belah saja mereka. Dengan begitu, mereka akan semakin lemah dan kacau. Mendengar rencana penjajah tersebut, Pak Ustadz segera berlari menuju balai desa dan menyuruh warga untuk berkumpul. Assalamualaikum. Ayo warga Sukadamai, ayo semua berkumpul. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Ustadz? Sepertinya panik sekali. Begini, saya tadi mendengar rencana jahat dari para penjajah. Mereka ingin mengadu domba dan memecah belah kita. Mereka menganggap itu kelemahan kita. Tapi kita memang tidak mampu Pak Ustadz untuk melawan mereka. Senjata mereka canggih sekali. Kita tidak boleh pesimis dan berputus asa dari rahmat Allah. Justru yang harus kita lakukan sekarang adalah introspeksi diri, bermuhasabah atas segala kesalahan. Benar Pak Ustadz, kayaknya kita ini kurang kompak, saling mempertahankan kepentingan sendiri dan merasa hebat. Iya, seandainya kita menyatukan kekuatan, pasti kita bisa melawan musuh dari manapun. Baiklah kalau begitu, mari kita satukan kekuatan dan membuat strategi. Adakah di sini yang ingin memberikan idenya? Begini saja Pak Ustadz, kita kumpulkan para pemuda dan pemudi yang tangguh dan hebat dalam bertarung. Kemudian kita satukan kekuatan dan kalahkan para penjajah. Jangan lupa kita susun juga iklan desa kita sebagai bukti bahwa kita menyatakan dengan tegas kedaulatan desa kita. Bagaimana? Setuju? Setuju! 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 Kemudian warga desa berlatih dan bersiap-siap setiap harinya untuk melawan penjajah. Mereka sering berdiskusi, bertukar pikiran, berusaha lebih kompak dan rukun dalam segala hal agar mereka tak terkalahkan.
Tiba-tiba, penjajah dan antek-anteknya datang ke tempat para pemuda dan pemudi desa berlatih bela diri. Dengan angkuh, mereka meremehkan kekuatan para pemuda dan pemudi di desa Sukadamai. Ngapain kalian di situ? Kalian pikir dengan kalian berlatih bisa mengalahkan kekuatan kita? That's right. Kalian memang punya apa? Senjata gak canggih, jadul, mana gak pakai sepatu lagi. Kalau kita mah elit, kalau kalian ekonomi sulit. Iya Tuan dan Nyonya, udah paling bener mereka itu nanam jagung aja. Astagfirullahaladzim, awas aja kalian ya, kami akan buktikan kekuatan kami. Kalau kami sudah bersatu, habis kalian semua. Kami tunggu pekan depan di lapangan desa. Kirimkan pasukan terbaik kalian untuk duel dengan kami. Coba aja kalau berani, paling juga bakal panggil tim PMI sama minum jamu lagi. Sakit. Yuk kita pergi dari sini. Saya masih banyak schedule. Baik, Tuan dan Nona. Vito, kayaknya kita memang nggak bisa deh mengalahkan mereka. Mereka itu kan orang Belanda, senjata mereka keren banget, modern, dan sangat canggih. Sedangkan kita cuma punya modal tangan sama kaki aja. Aduh, kalian jangan pada down gini dong. Masa kita mau kalah sebelum barang? Kalau kita udah nggak yakin, gimana kita mau menang? Lulu, ya jangan gitu. Kita harus semangat. Kalau pemuda-pemudi jagoan kayak kalian kini menyerah, bagaimana dengan desa kita? Loh, Pak Kades kok di sini? Dari tadi kok nggak kelihatan. Tiba-tiba ada, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Hehehe, emangnya saya jelangkung? Dari tadi saya mendengarkan percakapan kalian dengan penjajah, tapi saya sembunyi. Buang saya nggak bisa bela diri. Hehehe. Tapi tenang, saya dan pasukan saya punya sebuah lagu yang bisa mengobarkan semangat kalian. Kalian pasti suka. Kalian silakan lihat dari jauh ya penampilan kami. Ayo teman-teman, demi mengobarkan kembali semangat para jagoan desa Sukadamai, kita nyanyikan bersama lagu nasional Maju Tak Gentar.
Hari itu pun tiba. Sekawanan penjajah membawa pasukannya untuk kembali menyerang desa Sukadamai. Namun, keadaan kini berbeda. Warga desa Sukadamai telah bersatu, semangat, optimis, dan saling menguatkan untuk mengusir penjajah yang ingin merebut desa mereka tercinta. Duel pun dimulai mempertaruhkan desa Sukadamai tercinta. Pasukan, serang! Prajurit, maju! Kesombongan penjajah membawa mereka ke gerbang kekalahan. Mereka tidak pernah berlatih maupun berdiskusi mengenai strategi perang. Mereka hanya mengandalkan senjata canggih mereka. Dan pada akhirnya pasukan penjajah pun takluk di tangan para pemuda desa yang telah bersatu. Ampun, kami minta maaf. Kami tidak akan lagi mencoba-coba mengganggu kedamaian desa Sukadamai. Kalian ternyata sangat kuat jika sudah bersatu. Nah, betul itu. Jangan coba-coba untuk memecah belah dan mengadu domba kami. Kami sekarang sudah bersatu. Jika ada satu saja warga desa yang terluka, maka itu akan menjadi luka kami semua. Dan jika ada satu warga desa yang berada dalam kesulitan, kami akan bahu-membahu untuk membantu. Momentum ini pun diambil oleh salah satu pemuda desa untuk membacakan dengan lantang ikrar persatuan desa agar seluruh penjuru tahu bahwa desa Sukadamai adalah desa yang berdaulat. Kami warga desa Sukadamai menyatakan dengan ini bahwa 1. Desa Sukadamai adalah desa yang berdaulat. 2. Warga desa Sukadamai adalah 1. Walaupun berbeda suku, bangsa, agama, kami tetap akan saling bersatu dan menyayangi. 3. Warga desa Sukadamai akan mengelola hasil bumi dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. 4. Siapa yang berani merebut desa Sukadamai akan berhadapan langsung dengan kami, warga desa Sukadamai. Seiring dengan ikrar yang digaungkan dengan lantang, penjajah pun takluk terhadap persatuan warga desa Sukadamai. Mereka memilih untuk mengakui kedaulatan warga dan wilayah desa Sukadamai. Para penjajah meminta maaf atas ketamakan dan kejahatan yang mereka lakukan. Warga desa dan para penjajah pun saling memaafkan. Para penjajah berjanji untuk segera kembali ke negara mereka dan tidak lagi mengganggu kedamaian di desa Sukadamai. Dengan bijak, Pak Kepala Desa mengajak warga dan para penjajah untuk bersalaman dan saling memaafkan. Nah, begitu kisah hidup kakek dulu. Semoga banyak pelajaran yang bisa kamu petik untuk kedepannya. Tapi kenapa kok kakek memaafkan para penjajah yang sudah jahat dan ingin mengebut desa Sukadamai? Karena setiap manusia punya kesalahan, Tuhan saja Maha Pemaaf dan memberi kesempatan kita untuk bertaubat dan memperbaiki dari kekeliruan kita. Ya masa toh kita mau bersikap angkuh dan berkeras hati untuk tidak memaafkan? Iya aku banyak belajar dari kisah perjuangan kakek. Mulai dari sikap saling membantu, saling bersatu, saling menghargai, saling memaafkan, dan saling menyayangi.
Alhamdulillah Ayah Bunda, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih anak-anak semua yang sudah berlatih setiap hari tanpa lelah, berusaha untuk menghafalkan teks, gerakan yang tidak mudah dan menghafalkan lagu. Kalian semua anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda yang selalu membimbing dan memberikan dukungan penuh selama ini. Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan belajar sesuatu. Hidup bukan tentang mempermasalahkan perbedaan, melainkan saling melengkapi dan membina persatuan. Ayah Bunda, monggo silakan bisa mengambil rapot siswa di meja yang telah disediakan. Demikian persembahan dari kelas 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.